الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض التوبة وحرم الإصرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كاتب الأثار، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صفوة الأخيار. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد النبي المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن الذكر منسوب الولاية، أي مرسوم من الله تعالى للعبد كمراسم ملوك الدنيا بالوظائف، ولله المثل الأعلى. فمن وفق لدوام ذكر الله تعالى فقد أعطي المرسوم بأنه ولي الله، ومن سلب ذلك فقد عزل عن الولاية. وقال المصنف رحمه الله تعالى أيضا: واعلم أن الذكر أسرع في الفتح من سائر العبادة. قال سيد علي المرصفي رحمه الله تعالى: قد عجز الأشياخ فلم يجد للمريد دواء أسرع في جلاء قلبه من دوام ذكر الله، فحكم الذكر في الجلاء للقلب كحكم الحصى في النحاس، وحكم غير الذكر في سائر العبادات كحكم الصابون في النحاس، وذلك يحتاج إلى طول الزمان. واعلم أنه لا يصل أحد إلى الحضرة الإلهية إلا بالذكر. Ikhwan wal akhwat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita ucapkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa bermuajahah, bertemu kembali. Setahun yang lalu saya duduk di sini dari tempat yang jauh di Kalimantan Timur. Ada istilah bahasa di mana jin membuang anak di sana. Kemarin kan sempat viral tuh jin buang anak. Alhamdulillah kami di IKN, ya pas. Alhamdulillah masih ingat. Alhamdulillah kami baru datang, tadi baru sampai sekitar jam 8. Alhamdulillah juga kita ditemukan dalam keadaan sehat walafiat di tempat ini, di masjid ini, dalam rangka kita bersama-sama melaksanakan perintah Allah dan menghidupkan salah satu dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sekaligus kita belajar untuk istiqomah dalam rangka mentaati syekh kita, guru kita, Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin, yang mudah-mudahan pertemuan kita di tempat ini, duduk dan berkumpulnya kita di majelis ini
Mudah-mudahan ini menjadi sebab Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, ibu bapak kita, baik mereka yang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Dan mudah-mudahan pula Allah ampuni seluruh dosa-dosa orang-orang terdekat kita, khususnya anak, istri kita, suami kita, menantu-menantu kita, guru-guru kita, jiran-jiran kita, muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat beliau, keluarga besar beliau, dan orang-orang yang senantiasa di dalam perjuangan langkahnya beliau di dalam mempertahankan akidah Islam di muka bumi ini, yang dengan perjuangan Rasulullah dan para sahabat sehingga Islam sampai ke negeri kita, Islam sampai ke kampung kita, Islam sampai ke rumah-rumah kita, bahkan sampai ke dalam diri kita masing-masing. Semoga bukan sekadar keislaman, tapi keimanan, bahkan sampai kepada derajat keihsanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu, ikhwan wal akhwat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat ulun hormati dan ulun muliakan para masyayikh, para alim ulama, guru-guru agama, para habaib wa syaraif yang hadir di majelis ini, yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, yang mudah-mudahan mereka semua senantiasa dalam rahmat dan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang ulun hormati keluarga besar guru kita Syekh Ahmad Sahibullah Fatajul Arifin, Umi, dan seluruh anak, menantu dan cucu, mudah-mudahan mereka semua juga senantiasa dalam rahmat dan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Umi senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang sangat ulun hormati dan ulun muliakan pimpinan Pondok Pesantren Suryalaya dan seluruh jajarannya, dan seluruh kepengurusan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang mudah-mudahan mereka semua dimudahkan dalam urusannya oleh Allah, disampaikan segala hajat mereka, dan mudah-mudahan selalu dalam ridha dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, ikhwan wal akhwat, jamaah pengajian yang dimuliakan atau majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sering mendengar informasi melalui para dai-dai Suryalaya, atau mungkin melalui wakil-wakil talqin, tentang hebatnya bagaimana orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak sedikit juga ada yang menganggap enteng zikrullah. Ada yang menganggap ini sesuatu yang tidak istimewa, sesuatu yang biasa. Padahal kalau kita fahami dari Al-Quran dan hadis, zikrullah itu sesuatu yang sangat amat luar biasa. Tetapi tidak sedikit di antara kita di penghujung zaman ini membolak-balikkan fakta. Bahkan mereka ada yang sanggup mengatakan jangan banyak berzikir. Bahkan sampai memberikan alasan. Kenapa jangan banyak berzikir? Karena zikir itu panas. Kalau banyak zikir katanya usaha jadi seret, istri jadi kabur. Banyakkan zikir. Zikir itu di dalam Al-Quran saking istimewanya, sampai Allah jelaskan wala dzikrullahi akbar. Kalau kita ngaji di pondok, lamnya itu namanya lamut taukid. Wala dzikrullah, sangat sungguh kata Allah, sungguh, sungguh zikrullah, bukan adzikru akbar, tapi wala dzikrullah, dan sungguh zikrullah akbar, bukan kabir. Akbar itu dengan sighat muballaghah. Kalau ini dalam ilmu nahwunya sighat muballaghah,
Ini menunjukkan sangat luar biasanya ketika kita takbir Allahu Akbar, bukan Allahu Kabir. Coba ganti ketika takbir Allahu Kabir, sama artinya, sama. Apa akbar dengan kabir itu? Akbar itu sangat amat besar. Besar di sini kemuliaannya, keagungannya. Jangan sampai mikirkan besar tubuhnya. Itu syirik nanti kita. Karena hakikat syirik itu menyamakan Allah dengan makhluk. Ketika sudah kita samakan Tuhan, oh Tuhan itu besar, mungkin lebih besar daripada dunia ini. Saking besarnya mata kita nggak sanggup ngelihat. Besar itu keagungannya, kemuliaannya, kasih sayangnya. Bukan besar fisiknya, bentuknya, rupanya. Allah Maha Suci terserupa dengan makhluknya. Karena dalam Al-Quran Allah jelaskan laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak seperti apapun dan siapapun, dan sebaliknya seluruh apapun dan siapapun tidak seperti Allah. Nah, maka itulah kita perlu supaya senantiasa berzikir, karena ini perintah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Itu ya ayyuhalladzina amanu, perintahnya orang yang beriman. Sama salawat juga diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Tapi perintah dalam Al-Qur'an zikir itu sangat amat banyak. Bahkan dalam satu ayat yang mungkin itu ditafsirkan secara harfiah, kita bisa memahami secara harfiahnya, mungkin sangat dangkal pemahaman kita kalau cuma kita menafsirkan secara harfiah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka-mereka yang berzikir kepada Allah berdiri, duduk dan berbaring. Apa maksud ayat ini? Kalau kita tafsirkan secara harfiah, berdirinya ingat Allah, duduknya ingat Allah, dan berbaringnya ingat Allah. Padahal di situ pemahamannya adalah bahwa hidup manusia itu tidak lebih daripada yang tiga ini. Hidup manusia karena dia berdiri, saat ini duduk, setelah duduk kita berbaring, setelah berbaring duduk lagi, habis duduk berdiri, duduk, habis berdiri duduk lagi, berbaring lagi. Ada kira-kira orang hidup tapi enggak berdiri, tidak duduk dan tidak berbaring? Ada, nungging terus. Umpama ayat ini menjelaskan orang yang berzikir 24 jam. Apakah ada manusia yang mampu seperti itu? Ada. Apakah bisa kita seperti itu? Jawabnya belum. Bukan nggak bisa. Kalau nggak bisa, karena ada yang bisa seperti itu. Siapa? Yang pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah bersabda, "Tanamu ainaya wa la yanamu qalbi." Mataku tidur, kata Rasulullah, tapi qalbuku senantiasa bersama Allah. Ini adalah mutaba'ah. Kita mengikut Rasulullah bukan secara lahiriah, tapi belajar mengikut secara batiniah. Inilah yang kita diajarkan oleh Abah. Mursyid mendidik kita supaya jadi wali, bukan jadi waluh. Karena ada istilah bahasa wali, waluh dan wala. Kita disuruh menjadi wali. Di dalam kitab Al-Minahus Saniyah dijelaskan, wa'lam anna dzikra mansubul wilayah. Abah menyuruh kita supaya terus berzikir, karena ini juga perintah Allah. Bahkan sangat banyak di dalam Al-Quran perintah untuk zikrullah, zikrullah, zikrullah. Kenapa Allah berulang-ulang kali di dalam Al-Quran itu menyuruh kita berzikir? Bahkan ada ayat yang menjelaskan zikir itu adalah tatmainnul qulub. Zikir itu akan menenteramkan qalbu. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Mereka-mereka yang beriman, kata Allah, tatmainnul qulub. Tatmainnul qulub ini mutmainnah. Bagaimana orang yang mutmainnah? Itu nanti ketika matinya dia dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bagaimana bisa dapat mutmainnah ini? Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman tatmainnul qulub, adem ayem, gak ada keluh kesah, gak ada gelisah, gak ada galau. Sekalipun di rumah uang banyak, ya insya Allah kalau uang banyak aman. Amin.
Kalau sudah urusan uang, aminnya nyaring, berarti ada masalah dengan keuangan. Kalau sudah urusan uang, ya Allah, aminnya paling nyaring sudah. Yang mudah-mudahan dengan berkat kemuliaan silsilah Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah dan kemuliaan mursyid kita Syekh Ahmad Sahibullah Fatajul Arifin, Allah sehatkan jasmani kita, ruhani kita, dan ekonomi kita. Nah, kan nyaring kalau ekonominya, berarti banyak bermasalah ekonomi. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk senantiasa berzikir, itu tatmainnul qulub, supaya menjadikan hati itu tenang. Dan orang yang qalbunya tenang, dia dipanggil nanti dengan bacaan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini dipanggil dengan panggilan mesra, hai sayangku, ayo pulang. Kita ini mau dipanggil pulang atau dipaksa pulang? Kalau dipanggil pulang, nanti pulangnya senyum. Seperti anak yang asik bermain, asik main layang-layang umpamanya, bapaknya narik dia supaya pulang, anak itu nangis karena dia asyik bermain. Tapi ketika dia dipanggil untuk pulang dan dia datang dalam keadaan tersenyum. Seperti itulah ketika Allah sudah panggil kita dalam keadaan kita lupa kepada Allah, di situ kita dalam keadaan berat yang sangat luar biasa. Nah, untuk itulah mursyid Abah menuntun kita supaya kita menjadi orang-orang yang qalbunya bisa mutmainnah. Karena Allah yang jelaskan bahwa zikrullah itu tatmainnul qulub, menenteramkan qalbu. Bahkan diulangi dalam ayat itu, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ala itu kalau ilmu di pondok, dalam ilmu nahwu namanya litanbih. Kan kita sering baca tanbih, alanya itu ala litanbih namanya. Apa itu tanbih artinya? Tanbih itu menjagakan supaya kita fokus perhatian. Sama ketika tanbih kita disuruh fokus untuk mengamalkan dalam tanbih, belajar untuk mengamalkan dalam tanbih. Maka itu ala, perhatikan kata Allah, serius. Bidzikrillah tatmainnul qulub, dengan zikrullah qalbu kalian akan tentram. Padahal ayat yang pertama adalah alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah, disebutkan tatmainnul qulub dengan zikrullah. Lalu diulangi lagi ala bidzikrillah tatmainnul qulub dengan bahasa yang sama. Ini artinya apa? Sangat seriusnya bahwa zikrullah itu adalah tatmainnul qulub, menenteramkan qalbu kita. Jadi jangan kita terprovokasi dengan bahasa-bahasa yang mengatakan jangan banyak berzikir, zikir itu panas. Memang ada ulama sufi mengatakan zikir itu panas, tapi bukan titik, koma masih. Zikir itu panas bagi siapa? Untuk siapa? Zikir itu panas bagi syaitan, tapi tenang bagi orang yang berzikir. Ada dijelaskan oleh ulama, zikrullah nurul muwahhidin wa narus syayatin. Zikrullah itu menjadi nur bagi orang yang mentauhidkan Allah. Semakin dia berzikir, semakin bersih qalbunya, semakin terang qalbunya. Zikrullah nurul muwahhidin. Syaitan itu tidak akan senang di tempat yang terang. Dia senang di tempat yang kotor, hati yang kotor. Dia senang di sana. Ketika satu kali maksiat kita lakukan, Rasulullah bersabda, qalbu kita ada satu titik hitam di sana. Dua kali kita melakukannya, ada dua titik hitam. Kalau sudah 1 tahun kita lakukan, sudah mulai ada gumpalan hitam. Kalau berpuluh-puluh tahun kita buat, ini sudah menjadi hitam keseluruhannya. Qalbu menjadi hitam, kelam. Maka disinilah tempat syaitan. Dia senang di tempat yang gelap, dia senang di tempat yang kotor, hati yang kotor. Maka zikrullah ini adalah untuk membersihkan qalbu yang kotor tadi, supaya tumbuh nurut tauhid, nur mentauhidkan Allah. Maka itulah ulama mengatakan zikrullah nurul muwahhidin,
Zikir kepada Allah menjadi nur bagi orang yang mentauhidkan Allah. Wa narus syayatin, dan zikir itu membakar syaitan. Jadi yang panas siapa? Syaitan. Yang terbakar siapa? Syaitan. Jadi kalau zikir itu panas, koma, jangan titik. Ini zikir itu panas, titik, harga mati, maka itu jangan banyak berzikir. Jadi kalau ada yang mengatakan jangan banyak berzikir, kita takut kalau matinya ini nanti murtad. Siapakah orangnya? Kiai sekalipun umpamanya, ustadz sekalipun, dia berani mengatakan jangan banyak berzikir, apalagi sampai memberikan satu dalil alasan karena zikir itu panas umpamanya. Kalimat jangan banyak berzikir itu sudah bertentangan dengan Al-Quran, karena Al-Quran menyuruh ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Lalu ada yang mengatakan jangan banyak berzikir, apakah dia lebih hebat daripada Al-Quran? Dia lebih istimewa daripada Allah, sekalipun jenggotnya kawat, otot kawat, tulang besi umpamanya, hebat umpamanya, dia bisa menembus langit sekejap dia bisa menembus bumi. Kalau dia sudah menentang dengan apa yang dalam Al-Quran, maka kita jangan ikut ketika sudah bertentangan seperti itu. Cukuplah kita ikut mursyid kita. Abah nyuruh nggak macam-macam, banyak berzikir. Allah juga nyuruh seperti itu. Artinya berzikir setelah melakukan perintah Allah. Sholat jangan zikir nggak sholat. Nah ini namanya sudah syaratnya kelewatan, salah. Kan zikir itu hebat, ya nggak perlu sholat lagi, yang penting kita zikir. Ini bukan agama zikir, agama Islam. Karena Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala bertanya kepada muridnya, kata Imam Ghazali, ma huwa ta'at ma huwa ta'at wal ibadah. Apa itu taat dan apa itu ibadah? Kita kan sering ya, kita belajarlah taat kepada Allah. Nah, kita melaksanakan aja, kita beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Apa sebenarnya taat itu? Dan apa sebenarnya ibadah itu? Imam Al-Ghazali menjelaskan al-ta'at wal ibadah mutaba'atu syari'. Hanya satu yang dikatakan taat dan ibadah itu. Taat dan ibadah intinya hanya satu, mengikuti yang membawa syariat. Siapa yang membawa syariat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau keluar dari urusan Rasulullah, sekalipun dia tadi jenggotnya kawat umpamanya, hebatnya luar biasa, tapi kalau sudah dia menentang syariatnya Rasulullah, kita nggak perlu sholat, yang penting zikir. Kita nggak perlu sholat, yang penting ingat. Karena ingat itu kan sudah sholat. Sholat ada aturan syariat, sholat ada aturan secara pendapat ulama sufi, dan syariat ada sholat yang dipahami melalui orang-orang yang berhakikat. Jangan nanti semua hakikat tanpa ada syariat. Bagaimana supaya syariat berhakikat, hakikat bersyariat? Karena dua ini kalau kita gabungkan, maka inilah sebenarnya syariat tanpa hakikat itu atilah, hampa. Syariat tanpa hakikat itu hampa, tapi hakikat tidak bersyariat itu zindiq. Syariatun bila hakikatin atilah wa haqiqatun bila syariatin zindiq. Faman jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Yang benar seperti apa? Faman jama'a bainahuma, siapa yang menggabungkan keduanya antara syariat dan hakikat, faqad tahaqqaqa, inilah yang sebenarnya. Ya ini yang perlu kita kaji. Abah mengajarkan kepada kita bukan berzikir lalu meninggalkan salat. Disuruh apa kita? Disuruh sebelum berzikir biwudu'in tamin, dengan wudu yang sempurna. Sebelum berzikir kita, setelah salat baru kita berzikir. Artinya apa? Abah menyuruh belajarlah ilmu fikih. Belajarlah ilmu fikih. Kalau berwudu yang sempurna berarti belajar ilmu
Fikih Abah bukan sekedar menyuruh berwudu. Wudu itu artinya bersuci, bersuci dari hadas besar, bersuci dari hadas kecil, bersuci dari najis. Ini disuruh Abah supaya kita belajar ilmu fikih. Abah ngurus rohani kita, karena ngurus rohani itu jauh lebih berat daripada ngurus jasmani. Karena orang-orang yang tertentu yang bisa ngurus rohani, kalau jasmani banyak. Tapi Abah menyuruh secara tidak langsung kita belajar ilmu fikih. Jangan nanti bertorikot nggak belajar ilmu fikih. Ketika ditanya, sampean fikihnya ikut siapa? Syekh Abdul Qadir. Tauhidnya ikut siapa? Syekh Abdul Qadir. Ini bukan agama yang dibawa semua lalu Syekh Abdul Qadir. Karena kan ada manakib. Ketika ada seorang yang gak ngerti apa-apa, cuma ngertinya Syekh Abdul Qadir, di mana dalam manakib Syekh Abdul Qadir, ketika dia sudah meninggal, malaikat nungkar nangkir datang. Siapa Tuhan? Man Rabbuka? Syekh Abdul Qadir. Wa man nabiyuka? Syekh Abdul Qadir. Kita nggak seperti itu. Ini mungkin khususiyah kepada dia. Ya kita jangan ikut-ikutan. Belajarlah fikih. Abah itu secara tidak langsung mengajarkan kita untuk fikih, kaji. Tauhid juga kaji ilmunya. Karena ilmu tauhid itu sebenarnya ilmu hakikat. Belajar kita sifat 20. Belajar kita tentang Tuhan itu bersifat wujud. Wujud artinya ada. Oh, saya kan juga ada, berarti saya sama dengan Tuhan. Itu bukan Tuhan, hantu. Wujud kita ini wujud majazi, syibhul milik, atau hak pakai. Yang berwujud hakiki itu Allah. Wujud kita ini wujud majaz, wujud sekedar pinjaman bahasa. Ada kita secara bahasa, hakikatnya kita tidak ada. Kalau kita ada secara hakikat, insya Allah tidak ada yang berani mengambil keberadaan kita ketika kita sudah ada. Siapa yang ngambil keberadaan kita? Ada yang berani ngambil kita supaya jangan ada lagi kita di muka bumi? Karena ini kita bukan ada semestinya, karena kita ada diadakan, maka suatu saat kita akan ditiadakan. Allah wujudnya wujud hakiki, dan tidak ada satu pun yang bisa mengambil wujud Tuhan dari Tuhan. Kalau wujud kita ada yang ngambil? Ada. Nanti kita ke Israel datang, insya Allah nggak lama di masjid ada pengumuman, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan banyak sekarang orang ngaku jadi Tuhan, dikit-dikit jadi Tuhan, sudah mesra menyatu dengan Tuhan, hilang sudah saya yang ada Tuhan. Jangan pengakuan. Pengakuan itu bahaya. Ini ada yang belajar ilmu ketuhanan, ujung-ujungnya ngaku jadi Tuhan. Saya adalah Tuhan, Tuhan adalah saya, dan saya tidak lain adalah dia. Enggak sholat lagi itu. Kenapa? Karena orang yang belajar ilmu ketuhanan, semakin dikejarnya, semakin didalaminya, semakin bingung dia. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Semakin dikejar ketuhanan itu semakin membingungkan. Akhirnya dia sampai ke puncaknya, namanya makom tawassu', makom kebebasan. Kata gurunya, silahkan mau sholat, kamu juga sholat nggak ada pahalanya. Silahkan kamu maksiat, maksiat juga nggak ada dosanya. Kenapa? Kata muridnya, karena yang sholat itu Allah, yang maksiat itu juga Allah. Kok Tuhan bisa maksiat? Kok Tuhan bisa sholat? Yang sholat siapa? Kita. Karena perintah dalam Al-Quran yang suruh sholat itu kita, bukan Allah yang disuruh sholat. Ada belajar ilmu ketuhanan langsung Tuhan semuanya. Waktu sholat Allahu Akbar. Ketika dalam sholat nggak perlu lagi secara syariat, langsung kita sholat secara hakikat. Jangan tinggalkan syariat. Itu tidak ada ajaran di dalam ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah menggabungkan antara syariat, thariqat dan hakikat. Bukan meninggalkan syariat. Karena di dalam sholat Allahu Akbar, loh sampean sudah ada niat. Yang sholat bukan saya, dia. Nanti ketika sholat kentut, Tuhan yang kentut, nggak batal lagi. Jadi imam yang sholat tadi, yang hebat tadi, ketika dia jadi imam, buang angin. Setelah buang angin, selesai sholat,
Lalu jamaahnya mengatakan, Pak Ustadz sampean tadi buang angin. Apa kau tahu ustadznya? Bukan saya, dia yang kentut tadi, dia yang buang angin. Ya Allah, kan gak sedikit orang-orang yang belajar ilmu ketuhanan ujung-ujungnya ngaku jadi Tuhan, ngaku jadi Jibril aja sudah edan kita ini, apalagi ngaku jadi Tuhan. Sehebat apapun kita belajar ilmu ketuhanan, tidak akan naik pangkat kita jadi Tuhan. Makhluk selama-lamanya makhluk, tidak akan naik derajatnya jadi Tuhan. Tuhan selama-lamanya Tuhan, tidak akan turun derajatnya menjadi makhluk. Abah menyuruh kita apa? Suruh la ilaha illallah. Pandanglah, kamu tidak berzikir, kamu tidak mampu, tapi kamu dimampukan oleh Allah. Ini namanya zikir yang bersyariat dan berhakikat. Lisan mengucap la ilaha illallah, hakikatnya kita la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Gak usah ngaku jadi Tuhan. Cukup Fir'aun dulu ngaku jadi Tuhan, dimurkai oleh Allah. Gak usah jadi Fir'aun zaman modern. Fir'aun dulu ngaku jadi Tuhan wajar karena dia menjadi penguasa 400 tahun kalau nggak salah, si Ramses Tuhan itu. Si Fir'aun tadi berapa tahun menguasai di negeri Mesir, nggak pernah sakit, nggak pernah macam-macam, banyak punya tukang sihir yang hebat-hebat, mempunyai kekayaan, ngaku jadi Tuhan. Ya mungkin masih mending lah. Suatu hari iblis datang, ngetok rumahnya Fir'aun. Diketok rumah Fir'aun. Fir'aun tanya, siapa yang di luar? Kata iblis, katanya kamu Tuhan, kenapa nggak tahu kalau saya ada di luar? Katanya kamu Tuhan, masih Tuhan bertanya siapa kamu, siapa yang di luar? Tuhan masih nanya, berarti tidak bersifat alim. Kata Fir'aun, kata iblis, luar biasa kamu Fir'aun. Aku aja yang sekejap tembus ke langit, sekejap bisa nembus bumi, sekejap sampai di arsy, aku nggak berani ngaku jadi Tuhan. Kok kamu berani-beraninya? Lalu kata Fir'aun, iblis saya bagaimana? Kata iblis, lanjut, karena sudah terlanjur kamu jadi Tuhan, lanjutkan aja. Iblis ini hebat memberikan nasihat, makanya hati-hati ibu-ibu, jangan minta nasihat sama mantan. Mantan paling hebat ngasih nasihat. Iblis ini memberikan nasihat yang luar biasa, tapi ujung-ujungnya menjerumuskan. Nah maka kita belajar bagaimana supaya syariat itu berhakikat. Abah menyuruh kita belajar ilmu fikih, cari guru, jangan cuma berzikir. Kalau berzikir kita fikihnya nggak ngerti, sholat kita nggak ngerti tentang pertama wudunya, fatihahnya kita nggak faham, nggak diajarkan, nggak digurukan. Hak dibaca hak dibaca hak. Bismillahirrahmanirrahim dibaca bismillahirrahmanirrahim. Abah nggak didik seperti itu. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Ini baca mantra, bukan baca Fatihah. Belajar Fatihah itu benar, syariat itu supaya kaji sebenarnya, karena hakikat taat itu adalah mutaba'atus syari', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Fatihahnya Rasulullah? Belajar kita, sekalipun kita tidak sesempurna bacaan Rasulullah, karena tidak mungkin kita sempurna sebagaimana Rasulullah, tapi sekurang-kurangnya jangan salah kita di dalam membaca Al-Fatihah. Syariat kita bagusin. Belajar mandi wajib yang benar, karena sudah kita temukan ada ikhwan kita yang mengatakan jangan, gak usah belajar fikih, cukuplah kita mengikut abah. Mengikut abah ini urusan ruhani. Abah sudah menyuruh kita supaya jasmani kajikan, lajarkan kepada ahlinya. Ini kadang-kadang masalah mandi wajib aja nggak ngerti. Ketika ditanya syarat sah mandi wajib ada berapa, bingung. Ada 2 atau ada 3, ada 9. Syarat sah mandi wajib
Yang pertama, syarat sah mandi wajib adalah niat. Yang kedua, meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Pertanyaannya, kapan meletakkan niat itu? Ini secara syariat. Kapan meletakkan niat? Di dalam mazhab Syafi'i, niat itu khusus dalam masalah mandi wajib, qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Mencita-cita sesuatu bersamaan dengan perbuatannya. Ketika jatuh air di kepala kita, langsung menjatuhkan niat di dalam hati kita. Itu bersamaan namanya, itu baru namanya mandi wajib. Bukan diobok-obok air di sini dibacakan dulu. Nawaitul ghusla li rafil hadatsil akbari an jami'i badani fardhu lillahi ta'ala. Baru ini mandi kan? Memangnya air ketika dibaca mantra tadi panas, lalu ditiup jadi dingin baru bisa dimandikan? Kan ada yang seperti itu. Ngaku baca mantranya dulu nawaitul ghusla. Itu bukan mandi wajib namanya, itu dalam fikih namanya baru berencana. Kenapa? Karena dia tidak muqtarinan, tidak bersamaan. Dalam mandi wajib bersamaan, dalam wudu juga bersamaan. Ketika dijatuh di kepala kita air, langsung dalam hati jatuhkan niat, sengaja aku berwudu. Ketika mandi wajib jatuhnya air di kepala kita, langsung jatuhkan niat, sengaja aku mandi wajib. Ketika sholat takbir dimulai dengan sholat itu dalam fikih muftatahatun bit takbir, muhtatamatun bit taslim. Diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ketika Allah, langsung dalam hati kita, sengaja aku sholat fardu maghrib, sengaja aku sholat fardu isya. Bukan usolli fardul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillah ta'ala, Allahu akbar. Kapan sampai niatnya? Tadi yang saya baca itu bukan baca niat. Niat itu tidak bisa dibaca karena dia di dalam hati. Maka itu kita kaji ilmu syariat. Jangan sekedar bertorikot lalu kita melupakan syariat. Ikutilah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Abah menyuruh supaya kita mutaba'atus syari'. Kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara syariat. Tauhidnya kita ikut. Tauhidnya kita ikut. Siapa imam kita? Karena kita ahli sunnah wal jamaah, semua berimam. Fikih ada imamnya. Siapa imam fikih kita? Karena imam fikih ada 4 dalam ahli pandangan ahli sunnah wal jamaah. Silahkan ikut salah satu dari yang 4 itu. Dalam ilmu tasawuf itu banyak, karena tasawuf itu adalah, thariqah itu adalah madhab di dalam tasawuf. Jadi kita bermadhab, fikih bermadhab, tasawuf bermadhab, tauhid bermadhab. Siapa imam tauhid kita? Syekh Abu Hasan Ali Al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Ada yang mengatakan Imam Fakhrur Raji. Inilah yang kita faham daripada perkataan atau kitab yang dikarang oleh Syekh Abu Hasan Ali Al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Di antaranya yang dijelaskan oleh beliau, yang diambil sumbernya Al-Quran dan hadis, dan ijma'nya para sahabat, ijma'nya para ulama, yang disimpulkan ada namanya sifat 20 yang wajib kepada Allah, 20 yang mustahil kepada Allah, 1 yang harus kepada Allah, 4 yang wajib kepada Rasul, 4 yang mustahil kepada Rasul, 1 yang harus kepada Rasul. Berarti 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus, 41 kita bahas ini kepada Allah. 4 yang wajib kepada Rasul, 4 yang mustahil, 1 yang harus, 9. 41 dengan 9 berarti menjadi 50 aqaidul iman. Jangan pulang nanti ditembak. Itu zaman buntut. Itu kan Ustadz tadi 41 20 sama 1 jadinya 41. Ini ekor. Itu zaman buntut kemarin SDSB. Nah, ini yang perlu kita kaji tentang masalah sifat 20, supaya bagaimana kita bisa berhakikat. Thariqat itu mursyid yang mengurus kita. Fikih kita kaji, jangan sampai nanti kita berthariqat sementara hakikat kita masuk dalam satu madhab yang sesat. Karena Nabi bersabda dalam sebuah hadis, satafriqu ummati ba'di 73 firqah kulluhum finnar. Selagi akan terpecah belah, kata Rasulullah,
itu sin namanya kalau dalam ilmu nahwu sin ditanfis. Rasulullah bersabda, sayati zamanun ala ummati satafriqu ummati, selagi akan terpecah belah umatku. Ini sin masuk di dalam fi'il mudhari. Ini menunjukkan nanti, tidak ada di masa Rasulullah. Satafriqu ummati ba'di, selagi akan terpecah belah umatku ba'di, setelah wafatku, kata Rasulullah, 73 firqah, 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka. Ini Nabi yang bersabda. Sedangkan kita yakin Allah sudah menjelaskan, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi mengatakan selagi akan terpecah belah umatku 73 firqah, kulluhum finnar, semuanya masuk neraka. Apa yang terpecah belah itu? Apakah fikihnya? Apakah tarekatnya? Apakah tauhidnya? Yang terpecah belah itu adalah i'tiqadnya. Ada yang ada i'tiqad Jabariyah yang serba Tuhan, dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Ini tanah siapa? Tanah Tuhan. Ya kacau kalau sudah tanah Tuhan. Rumah siapa? Rumah Tuhan. Ini terpecah belah menjadi 73 firqah. Ada namanya orang-orang Jabariyah, ada namanya faham Qadariyah, ada faham Mu'tazilah, ada faham Rafidhiyah, ada faham Khawarijiyah, ada faham Mujassimah, ada faham Musyabbihah, ada faham Ahli Sunnah wal Jamaah, ada faham Wahabiyah. Nah, ini faham-faham yang perlu kita kaji, bagaimana yang supaya lepas kita daripada 73 golongan, hanya satu yang benar. Kulluhum finnar, semuanya 73 itu, kata Rasulullah, masuk ke dalam neraka, illal wahidah, kecuali satu yang enggak masuk neraka. Sahabat bertanya, qila wa man tilkal wahidah ya Rasulullah? Lalu kata sahabat, yang satu itu yang mana ya Rasulullah? Nabi bersabda, allati ana 'alaiha wa ashabi, orang yang berpegang dengan aku dan berpegang para sahabatku. Nah, inilah perlunya kita mengkaji ilmu tauhid. Cari guru tauhid, cari dasar kitabnya. Jangan sekedar ambil sana, jemput sini, fahamkan. Cari dasar kitabnya. Umpama kita baca dalam kitab Fathul Majid, karangan ulama besar kita kalimat Indonesia yang ada di daerah kita ini, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Itu karya beliau luar biasa. Di dalam kitab Fathul Majid itu sangat jelas menjelaskan tentang faham-faham Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, kita kaji. Kita sudah bertarekat, semakin kita banyak berzikir kepada Allah dengan tuntunan mursyid kita, semakin mudah kita memahami tauhid. Karena ruhani kita sudah dituntun. Tetapi jangan kita tidak belajar tauhid, nanti kita diselewengkan oleh syaitan. Syaitan itu luar biasa alimnya, hebatnya. Bahkan menurut sejarah tidak ada satu pintu langit melainkan di sana ada nama besarnya iblis. Iblis itu hebat. Iblis itu gelarnya alim. Yang mengasih gelar iblis itu alim bukan penduduk bumi. Yang mengasih titelnya alim itu penduduk langit. Saking alimnya iblis itu, sangat luar biasanya iblis. Adu apa kita sama iblis? Adu ilmu? Enggak mampu. Jangankan sekelas kita, Nabi Adam alaihissalam yang ilmunya langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, Allah ajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama di alam semesta ini. Adam pun mampu digeser oleh Allah, kedudukannya di dalam surga menjadi di muka bumi ini. Hebatnya Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam luar biasa ilmunya langsung dari Allah, karena ketika itu tidak ada yang ngajarin, langsung ilmunya dari Allah, karena Allah yang jelaskan, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama-nama di alam semesta ini. Semua ilmu itu ada di otaknya Adam, Allah jelaskan. Tapi ketika Adam alaihissalam di dalam surga dengan Hawa, mampu digeser oleh iblis ke tempat yang sepi ini. Bukan di tempat pembuangan anak jin buang anak, artinya di bumi lah. Mampu. Bagaimana dengan kita? Maka itulah perlu kita
mencari seorang syekh yang menuntun rohani kita, maka sangat amat beruntung ketika kita sudah mendapatkan mursyid. Tapi jangan lupa kita belajar ilmu fikih. Abah menyuruh kita seperti itu, karena sudah banyak ulun temukan ketika sudah berthariqah lalu dia menganggap enteng syariat. Fatihah enggak ngerti, yang penting kan saya zikir. Jangan seperti itu. Abah menyuruh supaya kita benar-benar bertajwid. Makanya kalimat la ilaha illallah itu Abah ajarkan dengan kita dengan tajwid la ilaha illallah. Ini dengan bahasa yang pas. Dan beliau bukan menuntun kita semata-mata membaca kalimat tauhid. Ini untuk bertajwid. Fikihnya di dalam membaca Al-Quran kita bertajwid. Bacalah dengan benar Al-Quran. Ketika kita membaca Fatihah, karena intisari kita dalam solat adalah dialog kita kepada Allah. Dialog denganlah bahasa yang baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamin, bukan alamin. Ar-Rahmanir Rahim, bukan Ar-Rahmanir Rahim. Ini apa yang dibaca? Itu malaikat Jibril juga bingung. Ini kata malaikat baca apa ini? Baca Fatihah kah? Kalau motor dimodif itu jadi baik, tapi kalau Fatihah dimodif jadi kacau jadinya. Artinya bukan berdialog lagi. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ketika kita sholat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tapi betul bacaannya. Ketika kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Engkau ya Allah, Tuhan sekalian alam. Apa ketika itu Allah jawab, hamidani abdi, hambaku memuji aku. Dialog kita ketika sholat. Maka Nabi mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah tangganya, mi'rajnya, dialognya seorang mukmin kepada Allah, sebagaimana dialognya Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin dengan benar, itu dijawab oleh Allah, hamidani abdi, hambaku memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, bukan Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Apa Allah jawab? Athna alayya abdi, hambaku 2 kali sudah memuji aku, kata Allah. Dia memuji lagi kepadaku, aku memang pantas untuk dipuji. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ketika kita katakan Maliki Yaumiddin, Engkaulah ya Allah raja di raja. Tidak ada raja nanti ketika di hari kiamat. Raja manapun tidak akan menjadi raja di negeri di hari kiamat nantinya. Baik itu raja dulu atau sekarang ada punya raja Jawa umpamanya, atau raja Banjar atau raja Bugis umpama. Tidak ada raja nanti ketika di hari kiamat. Semua raja itu akulah, kata Allah, Maliki Yaumiddin, akulah menjadi raja di hari kiamat. Ketika kita mengucapkan bahasa itu, Allah menjawab, majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku dan membesarkan aku, akulah raja di raja. Tapi harus benar Fatihahnya. Abah tidak mengajarkan kita semata-mata berzikir. Kajilah syariat, kajilah tauhid. Kita sudah bagus dituntun oleh seorang mursyid rohani, kita sudah ada tuntunan. Kaji ilmu fikihnya, kaji ilmu tauhidnya, Allah akan permudah melalui tuntunan seorang syekh. Allah mudahkan kita memaham tauhid. Nggak usahlah ikut kita yang di Facebook yang macam-macam. Cukuplah belajar sifat 20 umpamanya. Nggak usah belajar yang macam-macam. Ilmu tauhid semakin kita dalami semakin bingung. Akhirnya kita belajar ilmu Tuhan, masalah Tuhan itu wujud. Wujud Tuhan seperti apa? Bagaimana? Di mana? Berapa? Apakah terbuat dari ini? Dari ini? Semakin kacau. Cukup diyakini, karena untuk masalah Tuhan hanya cukup kita meyakini, tidak disuruh untuk mencari. Kita hanya disuruh meyakini tentang Allah itu ada. Apakah kita disuruh mencari keberadaan Allah? Kalau kita disuruh mencari keberadaan Tuhan, insya Allah kita nggak mampu. Nggak usahlah kita mencari keberadaan Tuhan. Di dalam diri kita ini banyak yang kita tidak mampu untuk mencarinya. Oh, apa-apa banyak. Di antaranya coba kita pakai logika kita, karena ilmu tauhid ilmu logika atau ilmu akal namanya.
ada di dalam diri kita yang namanya akal. Akal itu ada di mana? Di dalam otak. Kalau di dalam otak itu ada akal, sapi itu ada otaknya, tapi ada akalnya? Nggak ada akalnya. Lalu akal itu bentuknya seperti apa? Apakah akal itu ada jenggotnya? Atau pakai gincu umpamanya? Atau pakai daster? Atau cantikkah akal itu? Siapa yang mampu memahami akal? Di dalam akal ada lagi namanya fikir. Siapa yang tahu fikir itu seperti apa? Di atas fikir itu ada lagi namanya faham. Coba mikir nggak paham-paham, itu diusir sama istri. Nggak paham-paham kata istri ini, mikir terus nggak paham-paham. Saya talak, kamu talak 3. Istri yang nalak. Memang hebat mikir, tapi nggak paham-paham. Ya nggak usah mikir kalau nggak paham. Apa kita paham seperti apa namanya paham itu? Dia ada di dalam diri kita. Apalagi kalau sudah kita tanya ruh itu seperti apa. Ini ada belajar ilmu ketuhanan, cari toh. Nggak perlu kita cari Tuhan. Tuhan itu ada. Yang nggak ada itu kan kita. Ngapain kita cari yang ada? Yang ada hakiki itu Allah. Kita semua ini dalam mimpi dan asyik dalam mimpi. Makanya itu Nabi mengatakan an-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia saat ini mereka dalam mimpi yang pulas. An-nasu niyam, manusia itu tidur yang sangat amat pulas. Saking pulasnya tidur kita, mimpilah kita duduk di sini semua. Ada yang mimpi jadi presiden, ada yang mimpi jadi wakil presiden, itu mimpi. Fa idza matu intabahu, ketika mereka mati baru bangun, mana kursi saya, mana kursi presiden saya, mana kedudukan wakil saya, mana pendamping saya, mana pasukan elit saya, semua sama dengan kita. Mana istri saya, mana pangkat saya, mana kedudukan saya, mana jabatan saya. Fa idza matu intabahu, ketika mati baru bangun, baru sadar, oh semuanya alam mimpi. Kita nih mimpi. Makanya itu di alam mimpi baik-baik. Alam mimpi yang kita gunakan, yang saat ini seolah-olah mimpi, saking pulasnya tidur kita, maka mati baru kita bangun. Mana istriku? Istri sudah diambil mantan. Istri sudah diincar sama mantan. Semua sudah diincar, pangkat, kedudukan dan jabatan sudah diwaris. Tidak ada satu pun yang menemani ketika dalam sendirian kita di sana. Siapapun kita, sehebat apapun kita, semuanya sudah kita tinggalkan di dalam alam mimpi kita. Makanya nggak perlu kita sombongkan. Yang jadi kiai nggak perlu sombong dengan kekiaiannya. Yang jadi ustadz nggak perlu merasa hebat jadi ustadznya. Yang jadi presiden nggak perlu hebat merasa hebat dari rakyatnya. Semuanya nggak perlu, karena kita masing-masing dalam alam mimpi kita. Maka dari itulah kita perlunya amaliyah zikrullah. Terus kita ikutin mursyid, amaliyahkan terus dengan abah sambil kita belajar. Tuntunan mursyid itu terus kita amalkan, karena memang hakikat thariq ilallah itu bukan la ilaha illallah. Hakikat jalan yang menuntun kita kepada Allah itu bukan zikir la ilaha illallah. Itu orang berthariqah, bukan. Orang apa namanya? Orang berzikir, bukan orang berthariqah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, itu orang berthariqah. Kita disalahkan. Itu namanya orang berzikir. Nah, hakikat thariq ilallah yang menyampaikan kita kepada Allah bukan la ilaha illallah. Yang menyampaikan kita kepada Allah, hakikat thariq ilallah sebenarnya adalah mursyid. Guru itulah hakikat jalan yang menuntun kita kepada Allah. Bukan wiritannya, bukan zikirnya. Kalau gitu gak usah zikir, kita belajar sami'na wa ata'na. Karena yang nyuruh zikir itu mursyid, karena beliau disuruh juga dengan mursyid sebelumnya, yang dulunya. Abah dituntun oleh abah sepuh, abah sepuh dituntun oleh guru beliau Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon. Syekh Tolhah dituntun lagi dengan guru beliau Syekh Ahmad Khotib Sambas. Terus dituntun untuk berzikir. Jadi kita berzikir ini belajar sami'na
wa ata'na. Hakikat tariq ilallah itu adalah mursyid. Buktinya di mana? Bukti sejarah di mana? Bahwa hakikat tariq ilallah, hakikat jalan yang menuntun kita kepada Allah bukan wiritannya, tapi belajar sami'na wa ata'na. Kita mungkin sudah pernah sering mendengar tentang seorang wali Allah dan wali besar di Pulau Jawa, Sunan Kalijogo. Ketika Sunan Kalijogo berguru dengan Sunan Bonang, apa ada sejarahnya zikir Sunan Kalijogo? Apa yang dilakukan oleh beliau? Cuma nungguin tongkat di pinggir kali. Coba kalau kita bertemu guru seperti itu, coba Abah menyuruh kita, kata Abah, tungguin tongkat di pinggir kali, sama nggak usah lama-lama lah, sampai 4 tahun, cukup 3 bulan, insya Allah istri minta talak. Untung kita ketemu sama mursyid yang menyuruh cuma zikir la ilaha illallah, zuhur 165, maghrib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, umpama 200 cuma 1000 setiap hari. Coba Abah menyuruh kita seminggu zikir nggak boleh stop. Seperti Sunan Kalijogo disuruh menjaga tongkat sampai beberapa tahun. Ini tuntunan seorang syekh. Itu berbeda-beda tuntunan seorang mursyid. Ketika Rasulullah dituntun oleh Sayyidina Jibril alaihissalam, dan itu adalah mursyidnya Rasulullah yang menyampaikan kepada Allah. Apa yang ketika itu disuruh oleh Sayyidina Jibril? Nggak ada Rasulullah disuruh zikir, nggak ada disuruh wirid. Rasulullah disuruh apa? Muhammad naik burak. Naik Nabi ke burak, nggak protes, nggak ada Nabi protes, wahai Jibril kenapa kita harus naik burak? Coba kita langsung aja lah tanpa burak, bisa kan? Ini adalah tuntunan. Jadi seorang syekh menuntun itu dengan keadaan masing-masing. Kita alhamdulillah, Abah cuma menyuruh kita sekedar untuk berzikir la ilaha illallah, zikir yang harian, ada amaliyah mingguan, ada amaliyah bulanan. Kita manakib Syekh Abdul Qadir Jalani. Ini semua kita belajar sami'na wa ata'na. Karena Nabi sudah memberikan contoh ketika diperintahkan Jibril naik burak, Nabi naik burak. Ketika kata Jibril turun Muhammad di sini, turun Nabi kita. Berangkat lagi Muhammad, berangkat Nabi kita. Turun lagi Muhammad, turun lagi Nabi kita. Berangkat Muhammad, berangkat lagi sampai di Masjidil Aqsa di Palestina. Jadi imam kamu Muhammad, jadi imamlah Nabi kita. Lalu kata Jibril, ayo Muhammad kita naik ke langit, naik Nabi kita. Gak pernah protes. Artinya belajar sami'na wa ata'na. Apakah turun naik, turun naik, turun naik, turun naik tadi itu yang menjadikan beliau sampai ke hadirat Allah? Yang menjadikan beliau itu adalah Sayyidina Jibril alaihissalam. Itulah namanya mursyid. Mursyid itu bahasa Arab. Hakikat artinya adalah irsyad, yang memberikan petunjuk untuk sampainya seseorang kepada Allah. Mursyid kita, guru kita Syekh Ahmad Sahibullah Fatajul Arifin, sebagai mursyid yang menuntun kita untuk sampai ke hadirat Allah, bukan dengan wiritan yang disuruh beliau, tapi kita disuruh belajar sami'na wa ata'na. Jangan bahas. Kalau nggak disuruh jadi mursyid, jangan ngaku jadi mursyid. Ini Abah nggak nuntun jadi mursyid, ngaku-ngaku jadi mursyid. Itu nanti takutnya kalau jadi ijazah palsu. Ijazah palsu, mursyid palsu. Mursyid kan bisa palsu juga. Ijazah palsu kan banyak itu yang ditangkapin sudah. Mursyid palsu juga ada. Nah kita takut seperti itu. Syaitan sangat hebat mewas-wasin manusia. Kamu cocok jadi mursyid. Kenapa? Kamu banyak jamaah. Cocok sudah jadi mursyid. Mursyid bukan cocok-cocokan. Oh kamu kan sudah lama ngikut Abah, cocok jadi mursyid. Mursyid bukan cocok-cocokan, bukan diangkat oleh muridnya, tapi mursyid diangkat oleh mursyid yang terdahulu. Bukan seperti itu tuntunan di dalam orang yang bertarekoh. Orang bertarekoh sami'na wa ata'na, belajar mengikut dan tidak belajar untuk mengkritik mursyid. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menjelaskan, ketika kata beliau kamu diterima oleh syekh, diterima kamu menjadi seorang murid dari seorang wali Allah, dituntun ruhanimu untuk sampai kepada Allah, dua yang kamu perlu jaga. Yang pertama, jagalah adab zahirmu, dan yang kedua, jagalah adab batinmu. Adab zahir bagaimana? Kalau guru tidak menyuruh, jangan ikut, jangan dilakukan. Kalau guru tidak menyuruhnya,
jangan dilakukan ketika hadirnya beliau. Jangan kamu asik beribadah ketika hadirnya seorang mursyid. Beliau hadir kita sholat sunat terus, ketika hadirnya beliau nggak perlu. Memuliakan beliau lebih hebat daripada ibadah kita. Beradab secara rohani bagaimana? Secara jasmani kita adabnya, secara rohani kita beradab. Ini Imam Ghazali menjelaskan kepada muridnya, adab rohani bagaimana? Jangan sekali-kali kita mengiktirat, menyangka yang tidak baik, apalagi kita mengaku mursyid tanpa ada izin daripada sang mursyid. Ini adalah satu adab yang sangat amat jahat. Itu adab yang sangat luar biasa jahatnya, dan itu Allah akan cabut. Seandainya orang itu wali, Allah akan cabut kewaliannya karena su'ul adab, karena jahatnya adab. Maka itu adab itu dijelaskan oleh para ulama, al-adab fauqal ilmi. Adab itu kedudukannya lebih hebat daripada ilmu. Maka adab inilah, maka kita disuruh beradab. Guru menyuruh zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh itu kita melakukan zikir. Itu sebagai adab kita seorang murid kepada mursyid. Belajar kita untuk sami'na wa ata'na. Hakikat nanti akan menyelamatkan kita dan menyampaikan kita kepada Allah, itu adalah syekh, adalah mursyid. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada di dalam perkataan Syekh Abdurrahman Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab beliau Al-Minah Hasaniyah, wa'lam anna dzikra mansubul wilayah. Ketahui olehmu, kata beliau, bahwasanya zikrullah itu marsumun minallah, itu adalah ketetapan dari Allah. Lil abdi, bagi seorang hamba, itu perintah dari Allah kepada seorang hamba. Faman wufiqa didawami dzikrillah, siapa orang-orang yang Allah taufikkan, Allah anugerahkan kepadanya, Allah tanamkan dalam dirinya untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Faman wufiqa lidawami dzikrillah faqad u'tiyal marsum bi annahu waliyullah, orang itu sudah Allah anugerahkan, dia tercatat sebagai wali Allah. Ini Syekh Ibrahim Abdul Wahab Sya'rani menjelaskan, siapa yang Allah anugerahkan di dalam dirinya untuk senantiasa berzikir kepada Allah, rindu dia berzikir zuhur, asar, maghrib, isya, bahkan qalbunya senantiasa di dalam zikir. Ketika sepinya, ketika ramainya, ketika sendiriannya, ketika berjamaahnya, dia terus berzikir. Siapa yang Allah anugerahkan seperti itu, faqad u'tiyal marsum bi annahu waliyullah, maka dia sudah mendapatkan ketetapan sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Wa man suliba dzalik, siapa yang Allah cabut dalam diri seseorang yang enggan untuk berzikir, enggak mau lagi berzikir, Allah cabut dalam dirinya, faqad uzila 'anil wilayah, maka orang itu sungguh Allah lengserkan daripada kewalian. Ikhwanul akhwat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam pemahaman ini, di dalam penjelasan Syekh Abdul Wahab Sya'rani di dalam kitabnya, bahwa zikrullah itu akan menjadikan seorang itu wali Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita faham, Abah itu menuntun kita supaya menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah cabut dalam diri kita, enggan untuk berzikir, tidak mau lagi untuk berzikir, maka Allah lengserkan seseorang itu dari kewaliannya. Maka itu jamaah ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kemuliaan mursyid kita, dengan kemuliaan guru kita Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin yang dikenal alhamdulillah di Kalimantan Timur, kami di sana di Kaltim, alhamdulillah Torekoh ini sudah mulai menyebar. Dulunya nama Suryalaya itu enggak dikenal di sana karena sangat jauhnya dari Kalimantan, jauh ke sana. Kita naik pesawat dari sini ke Soekarno-Hatta dulu, dari Soekarno-Hatta berangkat lagi terbang 2 jam ke Kalimantan, ke Balikpapan, dari Balikpapan ke Samarinda kurang lebih 2 jam lagi, sampai di sana belum dikenal. Alhamdulillah majelis kita di sana alhamdulillah banyak, maghribnya ada, isya'nya ada, subuhnya ada, dan alhamdulillah kita banyak di sana sudah mengenalkan tentang Suryalaya dan tentang la ilaha illallah, tentang zikrullah, bagaimana zikrullah itu akbar, sangat amat besar. Ya, alhamdulillah, tolong doa semoga kami yang ada di Kalimantan Timur yang mungkin juga sama-sama berjuang di daerah-daerah kita, bagaimana kita untuk melestarikan, mengamalkan, melestarikan dan menjaga
amaliyah tarekah sesuai tuntunan mursyid kita. Doakan kami di sana semoga istiqomah, senantiasa untuk istiqomah dan lurus untuk mengikuti ajaran Abah, tuntunan Abah, tidak belok kanan, tidak belok kiri, tidak toleh kanan, toleh kiri, sebagaimana kata Abah, kalau ingin cepat sukses, jangan toleh kanan, jangan toleh kiri, lurus, gak usah banyak melihat YouTube bermacam-macam, istiqomah dengan la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, mungkin ini yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kesalahan. Semoga hadir kita di sini menjadi sebab kita semua mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keturunan-keturunan kita Allah jadikan keturunan yang saleh dan salihah, yang selalu istiqomah kepada Allah sampai akhir hayat kita dan mereka. Dan mudah-mudahan Allah kuatkan kita dan mereka semua untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah matikan kita semua dan mereka dalam keadaan la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.